Focus Brief Counseling (SFBC) memberikan pasangan kesempatan untuk fokus isu-isu masalah mereka saat ini dan segera mulai bekerja pada sebuah proses untuk memperbaiki situasi mereka. Konseling yang berfokus solusi adalah tentang membangun solusi, bukan memecahkan masalah. SFBC memungkinkan konselor dan konseli terlibat dalam pendekatan kolaboratif terhadap penyelesaian masalah mereka. Aspek yang membuat pendekatan ini bermanfaat dalam konseling pasangan adalah perspektif terapeutik dan filosofis, peran konselor, teori perubahan, dan teknik intervensi menarik yang dapat diterapkan. Untuk memahami perspektif pendekatan dari SFBC, diperlukan pemahaman terhadap asumsi-asumsi filosofisnya. SFBC didasarkan pada asumsi optimis bahwa orang yang sehat dan kompeten memiliki kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Dalam konsep SFBC, ketika tantangan muncul dalam kehidupan konseli, mereka akan kehilangan kesadaran akan kompetensi pribadi yang mereka miliki. Akibatnya, konseli memiliki perasaan tak berdaya dengan keyakinan bahwa pengalaman negatif masa lalu mereka pasti mempengaruhi masa depan mereka. Konseli seperti ini membutuhkan bantuan dalam menemukan jalan mereka kembali percaya diri akan kompetensi yang mereka miliki dan mempromosikan pandangan positif dan optimis pada kemampuan mereka. SFBC menekankan kekuatan dan resiliensi seseorang dengan berfokus pada eksepsi dari masalah yang mereka hadapi dan mengkonseptualisasikan solusi. Adapun kajian literatur dalam konsep SFBC, konseling dianggap sebagai ahli pada situasi tujuan konseling mereka sehingga dapat membuat solusi untuk masalah mereka sendiri, bukan konselor. SFBC menyebut bahwa konselor yang memutuskan apa yang salah atau diagnosis dan treatment apa yang cocok bagi konseli. Oleh karena itu, posisi konselor adalah tidak tahu akan kehidupan konseling. Hal ini bukan berarti konselor melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional yang terampil, tetapi hal ini mengisyaratkan bahwa ide konseling akan dihargai dan dipandang sebagai sesuatu yang sah. SFBC lebih berfokus pada masa sekarang dan akan datang. SFBC menghindari penggalian sejarah individu terlalu dalam, meskipun beberapa pengumpulan informasi merupakan bagian dari kontak klinis. Konselor perlu menarik perhatian menuju pada apa yang pasangan lakukan atau hal yang berbeda akan mereka lakukan ketika pasangan telah mencapai tujuannya. Dalam prakteknya, konselor lebih menekankan penggunaan bahwa bahasa dalam wawancara. Diskusi. Beberapa poin umum tentang asumsi SFBC dijelaskan dalam persiapan contoh kasus yang akan dibahas di bawah ini. Contoh kasus disajikan untuk menunjukkan pendekatan SFBC. Diterapkan untuk pasangan suami istri. Pak Mars bukan nama sebenarnya, umur 38 tahun, dan Bu Venus bukan juga nama sebenarnya, umur 30 tahun. Merupakan pasangan suami istri dan telah menikah selama 14 tahun. Pasangan ini telah pisah rumah dan memutuskan akan bercerai. Pasangan ini memiliki 2 anak laki-laki usia 11 tahun dan 7 tahun. Tidak saling menyalahkan dan menghindari konflik. Intervensi SFBC dapat dimanfaatkan dalam pencarian ini. Proses penyelesaian konflik dan mengurangi menyalahkan melalui proses pindah dari keluhan ke tujuan dan kemungkinan pengakuan. Berpindah dari keluhan ke tujuan. Deskripsi konseling tentang masalah seringkali memicu konflik dan tanggapan emosional yang kuat pada pasangan mereka. Proses merefleksikan keluhan sebagai tujuan atau hasil yang diinginkan dapat mengurangi efek emosional dan konflik. Konseling sering kurang tajam ketika membahas apa yang mereka inginkan. Misalnya keluhan konseling dia tidak pernah mendengarkan, refleksi hasil dari Anda ingin merasa didengarkan. Berfokus pada tujuan konseling meningkatkan harapan, terutama tujuan yang bisa dilihat oleh konseling sebagai tujuan yang dapat dicapai. Mencari tujuan umum adalah sangat penting dalam intervensi pada pasangan, karena cerita-cerita mereka sering terjebak pada gagasan mereka yang tidak memiliki kesamaan. Proses ini dapat difasilitasi dengan pengalaman-pengalaman penting dan nilai-nilai sehari-hari. Berikut dialog yang akan kita segera lihat bersama. Apakah ada hal yang penting untuk saya ketahui tentang situasi Anda dalam rangka membantu Anda saat ini? Saya tidak tahu harus dari mana memulainya. Alasan saya mengajukan cerai karena ia terus-menerus berbohong. Cara dia memperlakukanku dan ia tidak mendengarkan saya. Mungkin bercerai adalah keputusan terbaik. Jadi, alasan Anda berdua datang ke sini karena Anda tidak ingin bercerai? Saya sebenarnya tidak menginginkan ini, entah kalau dia. Jadi, apa yang harus terjadi dalam sesi ini pada Anda berdua sehingga pertemuan ini dapat membantu Anda? Pernyataan, kami perlu mengungkapkan apa yang mengganggu situasi kami saat ini. Jadi, bisa berbagi
sesuatu. Ya, ada banyak yang belum terselesaikan. Mars, apa yang dapat menolong atau penting bagi Anda agar mendapatkan sesuatu dari konseling ini? Mungkin pemahaman yang lebih baik darinya. Dia terlalu cerewet. Seli ingin berbagi pandangan mereka tentang masalahnya dan sering terjadi menyalahkan pasangannya. Meskipun penting untuk mendengarkan dengan hormat cerita konselor, namun konselor perlu mengambil sikap tidak setuju dengan aspek apapun atau sikap menyalahkan atau mematahkan pihak lain. Hal ini penting dalam SFDC untuk merefleksikan cara-cara yang baik yang dapat membuktikan pengalaman dan perlahan-lahan terbukanya kemungkinan proses ini telah digambarkan sebagai kemungkinan adanya pengakuan. Jadi dalam pikiran Anda, istri Anda terlalu banyak bicara setiap waktu dan hal itu ingin Anda lihat sebagai sesuatu yang berbeda dalam hubungan ini? Ya, saya pikir begitu. Saya tahu kalau perempuan memang pada dasarnya cerewet, tapi dia sudah keterlaluan. Dan itu membuat Anda kadang-kadang kesulitan. Ya, maksudku dia adalah wanita yang ceria, tapi dia terlalu banyak menuntut. Lakukan ini salah, lakukan itu salah. Saya tidak pernah benar memarahinya. Ya, begitulah yang Anda rasakan. Asumsikan perubahan. Hal ini membantu konselor mengembangkan representatif positif dan menarik dari apa yang mereka ingin lakukan ketika telah mencapai tujuan dan solusi akan dinyatakan dalam bentuk bahasa positif. Untuk tujuan akhir atau solusi dinyatakan dengan kehadiran sesuatu dan bukan karena tidak adanya sesuatu. Misalnya ketika konselor memiliki representasi negatif dari tujuan mereka, dia perlu berhenti mengomel. Representasi positif, dia akan meminta saya dengan suara lembut adalah lebih baik. Penggunaan tense atau mengasumsikan perubahan akan terjadi atau terjadi tawaran lebih potensial. Agar pengalaman ini dapat terjadi, future tense sering digunakan ketika membahas tujuan, hasil yang diinginkan dan solusi itu past tense dapat digunakan ketika membahas masalah dan keluhan. Apa yang bisa terjadi saat agar Anda lebih mudah mendengar ide-ide istri Anda? Dia akan memberi saran dan bekerja sama dengan saya, bukannya mengambil alih. Oke, misalkan dia melakukan hal itu, bagaimana hal tersebut akan membuat perbedaan bagi Anda? Pasti semua akan baik-baik saja. Saya akan tahu kalau dia memiliki ide yang baik, ide-idenya bukan ide yang buruk, tapi selalu mengambil alih dan melakukan segala sesuatunya. Jadi ide-idenya yang baik, tetapi dia sulit untuk mendengar setiap waktu dan berbuat berlebihan. Normalisasi. Konseling saat memasuki sesi konseling melihat masalah mereka sesuatu yang unik. Hal ini berguna untuk membiarkan konseling tahu bahwa respon mereka bisa dipahami dan berbagi satu sama lain. Proses normalisasi kesulitan konseling dalam konteks kehidupan mereka dapat menggeser sikap menyalahkan satu sama lain dan memungkinkan masalah dilihat sebagai yang bersifat sementara dan bisa dipecahkan. Hal ini dapat meningkatkan harapan dan ekspektasi. Pada sesi berikutnya, Mars dan Venus akan berbagi pada konselor jadwal padat mereka, termasuk Mars bekerja pada 2 pekerjaan dan Venus merawat anak-anak mereka selama 24 jam penuh. Dengan jadwal Anda, tak heran jika sulit menemukan waktu untuk diri Anda sendiri. Anda tahu apa masalahnya dengan James? Dia selalu ingin mengambil alih anak-anak dariku. Kamu mengambil mereka dalam waktu yang lama, dan kami tidak mendapatkan waktu bersama-sama. Kau pasti akan melakukan hal yang sama. Saya tidak suka meninggalkan anak-anak di rumah. Saya hanya tidak meninggalkan mereka sendirian di rumah untuk jangka waktu yang lama. Jadi waktu untuk keluarga sangat penting bagi Anda. Ya, karena saya tidak pernah bisa melihat mereka. Mereka berada di sekolah saat siang dan saya bekerja di malam hari. Saya hanya melihat mereka pada waktu malam, makan malam. Masuk akal. Jadi untuk Venus, Anda bersama anak-anak 24 jam dan Anda seperti saya ingin istirahat, aku harus keluar. Dan Mars, Anda berada di luar rumah sehingga besar keinginan Anda melihat mereka ketika Anda pulang. Membangun solusi sering terjadi dalam proses konseling. Mengidentifikasi eksepsi dengan bertanya tentang eksepsi konseling diarahkan untuk mencari saat-saat di masa lalu dan masa kini mereka terbebas masalah. Melihat sebuah proses konseling mungkin menemukan solusi yang mereka melupakan atau yang sebelumnya sudah pernah terjadi tanpa diketahui. Eksepsi setiap kali perlu diperkuat. Ketika mengidentifikasi dan memperkuat eksepsi dalam treatment pasangan, penting untuk mengeksplorasi kontribusi dan pengalaman mereka waktu bebas masalah dari kedua belah pihak. Apakah itu pernah terjadi kalian mendapatkan waktu bersama? Kami menonton film beberapa waktu lalu. Benarkah? Bagaimana kalian melakukannya?
Kami terbangun dan langsung pergi. Anak-anak sedang tidur. Apakah itu sulit bagi Anda mencemaskan anak-anak atau apakah hal tersebut baik-baik saja? Saya rasa begitu. Kami pergi ke bioskop dekat rumah kami. Apa yang berbeda tentang saat ini agar Anda membuatnya terjadi? Saat itu sangat berbeda. Dia memperlakukan saya dengan baik. Benarkah? Saya melihat betapa stresnya dia dan saya saat itu tidak harus bekerja keesokan harinya. Apakah yang berbeda dari suami Anda yang memperhatikan kalau Anda stres dan menyarankan sesuatu seperti ini? Ya, itu adalah kejutan. Hal itu tidak biasanya dia melakukannya. Mendadak membawa saya ke suatu tempat. Memunculkan solusi. Solusi dapat dimunculkan lebih lanjut melalui eksplorasi kemajuan ke arah yang diinginkan. Hal ini penting untuk memperkuat setiap pola solusi pada pasangan, termasuk penggunaan pujian langsung dan tidak langsung. Berikut kutipan dialog dari pasangan pada sesi kedua dan menandai identifikasi dan amplifikasi dari kemajuan dan solusi yang mereka kembangkan antara sesi. Hal apa yang terjadi sejak sesi terakhir kita? Lebih baik, sama, atau lebih buruk? Saya pikir terus membaik. Luar biasa. Apakah Anda juga akan berkata tentang situasi telah lebih baik? Ya, lebih baik. Segala sesuatu semakin baik. Oke, apa yang telah terjadi secara berbeda yang berfungsi lebih baik untuk Anda berdua? Ya, saya pikir kami telah menghindari beberapa masalah. Maksudnya argumen-argumen yang dapat menjadi besar? Ya, saya pikir mengenali hal-hal yang dapat memicu pertengkaran. Saat kami mulai mengatakan ini itu, kami langsung berhenti daripada melanjutkan. Dan ini adalah sesuatu yang telah Anda lakukan berdua. Ya, dia telah lebih menjadi lebih sabar dan tidak terlalu banyak bicara. Wow, dan itu menjadi hal baik bagi Anda berdua. Dia mendengarkan lebih. Benarkah Anda bercanda? Dia sekarang tidak langsung pergi ketika saya sedang melakukan sesuatu. Jadi dia lebih mendengarkan sudut pandang Anda. Sebelumnya Anda pernah katakan betapa pentingnya hal itu untuk Anda. Untuk didengar seperti itu, bagaimana perubahan yang terjadi, kalian pasti telah berpikir tentang banyak hal. Saya telah berpikir tentang hal itu dan mencoba untuk menerapkannya. Dan saya telah memutuskan saatnya untuk kami berdua untuk bergerak maju. Saya kira kami telah celah dalam kehidupan kami sehingga kami perlu untuk Tindak lanjut. Pada tindak lanjut ini, konselor perlu melihat kemajuan-kemajuan yang dialami oleh konseli, kemajuan solusi, dan perubahan terus diperkuat dan dibahas. Pertanyaan berskala digunakan untuk memantau kemajuan tujuan pasangan tersebut. 1 mewakili terendah dalam hubungan mereka, dan 10 mewakili mencapai tujuan mereka dalam hubungan. Simpulan, sesi bersama dengan pasangan dalam konseling merupakan tantangan yang unik bagi konselor, termasuk mengakui pandangan yang berbeda sambil mempertahankan aliansi kerja dengan dua konseli dan mengelola konflik dan intensitas emosional selain memfasilitasi percakapan konseling. SFBC menekankan pada memanfaatkan kompetensi, kekuatan, dan sumber daya yang unik konseli untuk menyelesaikan masalah yang pasangan hadapi. Pendekatan SFBC dan intervensi terkait dapat diterapkan secara efektif pada populasi pasangan. Intervensi termasuk mengidentifikasi tujuan, eksepsi, dan solusi, menggunakan bahasa yang mengasumsikan perubahan dan membuka kemungkinan dan memperkuat dan memuji pola solusi. Hal ini dapat membantu proses mengurangi sikap menyalahkan dan konflik, menciptakan harapan dan membangun solusi merupakan aspek penting dari hasil konseling yang positif pada pasangan.